Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, jadi ini tuh adalah video pertama aku di channel YouTube. Sebenarnya itu aku bikin akunnya tuh udah lama kan, cuman kayak bingung, aduh aku mau bikin konten apa ya gitu, teman-teman. Aku bikin konten apa ya, kayak gitu pusing. Jadi ya udah, akhirnya aku menemukan konten yang cocok untuk aku kontenkan. Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis sayang. Oke, akang-akang, teteh-teteh, jangan lupa buat mampir ke channel aku. Dan ajakin teman-teman kalian buat mampir ke channel YouTube aku dan subscribe, oke? Oke, buat kalian yang udah subscribe, thank you very much. Dan sekarang kita let's go ke videonya. Oke, jadi sebelum bercerita aku mau nunjukin dulu waktu nih. Waktu aku bikin konten ini malam, teman-teman, ya Allah. Biasa aja sih, ketang. Tuh, ini tuh udah pukul 9 lebih. Tuh, ya. Setengah 10 lah. Oke, sekarang kita mulai ke ceritanya. Jadi, aku mau cerita dulu dari awal kenapa bisa ke tempat itu dan apa aja gitu. Makanya kalian jangan skip videonya. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Tong di skip, digancang-gancang ulah kayaknya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pokoknya nama kedah ninggal sampai kak beres, oke? Di sini aku nggak akan nyebutin nama tempat dari tempat yang aku datengin itu. Karena pertama nggak etis untuk disebutin, dan yang kedua aku nggak mau menjatuhkan bisnis tempat itu gitu. Tapi kok bikin konten itu? Kan aku jadi penasaran. Nama tempatnya apa? Ya aku bikin konten ini untuk kalian lebih waspada aja kalau datang ke suatu tempat, terutamanya tempat wisata. Oke, next lanjut kita langsung ke videonya aja daripada banyak cincong, oke? Oke, jadi waktu itu sekitar sebelum Ramadan, kejadian ini sebelum Ramadan. Jadi aku sama teman-teman itu dapat tugas dari guru mata pelajaran olahraga. Aku dapat tugas untuk berenang. Tapi si gurunya itu nyerahin segalanya ke muridnya, kayak kalian bebas lah mau renang di tempat manapun, bebas mau hari apa, jam berapa, terserah kalian. Jadi gurunya itu lebih mempercayain ke murid-muridnya gitu. Habis itu aku sama teman-teman ya ngobrol dong, kayak berunding gitu, kita mau kemana ya? Bakso deh, teng. Oke, lanjut. Jadi pas aku sama teman-teman kan berunding gitu, langsung berunding, kita mau di mana nih, mau di lokasinya mau di mana, mau hari apa, karena memang guru aku itu nggak terlalu ngeburu-buru gitu loh, jadi kalian santai aja, yang penting nilai masuknya, kayak gitulah. Tapi karena kita seneng kalau ngebahas pembelajaran di luar sekolah gitu kan ya, bisa sambil staycation, main-main liburan gitulah ya. Nah habis itu kita itu berunding, kita mau di mana nih, mau kapan, jam berapa gitu. Akhirnya oh ya kita di sini nih, kita ke tempat ini yuk, kita ke tempat ini yuk, ke tempat A, ke tempat B gitu. Nah jadi kita tuh memutuskan untuk ada 2 tempat yang mau kita, maksud aku 2 tempat, jadi kita tuh voting gitu loh. Nah jadi tempat A dan tempat B gitu. Terus oh kita voting nih, kita mau banyaknya ke tempat mana, mau banyaknya ke tempat A atau ke tempat B gitu. Voting sini teman-teman aku semua. Ternyata ceritanya yang mistisnya itu di tempat A nih ya. Ternyata banyak yang milih di tempat B gitu. Akhirnya kita oh ya udah fix ya, kita ke tempat B. Terus sambil jam segini janjiannya di sini, kita harus sudah ada di tempat ini lah gitu. Beberapa hari kemudian kita di grup ngobrol lagi tuh, oh ya ada problem. Akhirnya kita rubah tempat si B ini gak jadi. Akhirnya kita ke tempat si A. Nah ini nih yang aku bakal ceritain di konten ini. Habis itu kita fix lah untuk
ke tempat A, renang di tempat A gitu. Akhirnya pas udah gitu kita udah nentuin, nah kita kan udah bikin jadwal baru, jam baru, nah, terus di tempat janjian baru kan, dan gitu kan yang lokasi yang baru gitu. Oke, singkat cerita kita renang itu hari apa ya, hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis di janjian di dekat rumah teman aku. Dan habis itu aku berangkat dari rumah tuh pukul 9 pagi, 9 setengah 9 ya, aku lupa lagi sih, pukul 9, dan aku tuh nyampe ke tempat janjian itu. Jadi kita nggak masing-masing ke sana gitu, jadi kita tuh janjian barengan gitunya, sama-sama janjian di rumah temen yang cukup deket lah gitu sama si lokasi renangnya itu. Kita janjian pukul 9 udah ada di lokasi teman aku nih. Habis itu ya aku datang sama teman cowok aku. Nah, habis itu kita datang di situ sekitar pukul 9, kita ngumpul setengah 10 lah, lupa lagi sih kalau soal jam-jamnya, jam-jam namanya. Habis itu kita berangkat, dan oh iya lupa, jadi kita tuh fixnya itu yang jadi buat berenangnya itu cuma 4 orang. Kalian bayangin cuma 4 orang, karena teman-teman kita ada yang nggak bisa karena ya ada alasan sesuatu lah ya. Habis itu kita fixnya tuh cuma 4 orang nih, 4 orang, oke, 4 orang. Habis itu waktu kita fix ini nggak akan ada yang datang lagi kan gitu, karena memang di grup pun udah sorry ya nggak bisa gitulah pokoknya. Ada temen aku yang nggak bisa. Habis itu aku tuh pesen, jadi aku sama teman-teman itu ke lokasi tempat renangnya itu pakai ojek online. Jadi waktu di perjalanan itu enjoy aja gitu, aku sama teman-teman gak mikir bakal kayak gitulah ya nanti, makanya jangan skip ya, tonton sampai beres. Nah terus aku sama teman-teman juga enjoy banget sumpah dah, kayak ketawa-ketawa gitu. Habis itu kita pikir kayak wah ini udah jam 10 nih, biasanya kan kalau tempat wisata kayak gitu jam operasionalnya itu suka dari pagi kan, dari jam 7 atau jam 8 gitu udah rame. Habis itu aku pikirnya ya mungkin udah banyak orang, gak apa-apa gitu, gak apa-apa, malahan seru kan. Habis itu aku sama teman-teman sampai ke sana kalau nggak salah jam 10 lebih gitu, jam 10 pas. Di rute perjalanannya itu ya kayak, karena waktu perjalanannya itu pemandangan tuh di mana-mana cuy, beneran dah. Pemandangan itu kan di mana-mana ya, bener-bener waktu di perjalanan tuh Dan kenapa alasannya kita memutuskan untuk ke tempat itu? Karena memang view-nya bagus, pemandangannya bagus, bukit pokoknya mah nanti refreshing teh bener gitunya. Tapi ternyata ya seperti itulah ya. Dan aku juga berpikir positif karena waktu aku masih SD aku sempat kesana ya, enjoy gimana ya, biasa aja gitu, nggak ada kesan mistis sama sekali waktu aku SD kesana. Ya makanya aku kayak ya udah ayo gitu, enjoy karena aku pernah kesana juga gitu. Di perjalanannya itu ya kita biasa aja gitu sambil lihat pemandangan gitu. Dan jadi gini guys, rute dari perjalanannya itu yaitu diapit sama rumahan. Singkat cerita kita nyampe di lokasi, jadi icon dari lokasinya itu adalah kuda. Icon dari lokasinya itu adalah kuda. Habis itu kita lihat icon dari si kudanya itu udah, si cat dari kudanya itu udah mulai rapuh gitu, udah mulai kayak nggak secerah dulu gitu kan, warna putih ya, tapi kayak udah mulai ruputan, terus retak gitu ya. Bayangin lah aku SD berapa tahun gitu, udah lama, terus kesana lagi ya seperti itu ya keadaannya. Habis itu aku sama teman-teman masih belum ngeh gitu ya, ada keanehan. Aku masuklah ke loket ya, ke tempat tiketnya gitu. Pas itu kan tempat tiketnya di bawah, di atas sorry. Sedangkan kolam renangnya itu di bawah sama kantin segala macamnya lah ya. Kita tuh di atas. Habis itu aku sama teman-teman bayar lah ya tiketnya gitu.
Dan si penjaga tiketnya tuh mukanya nih ya sumringah banget, kayak muka kayak ekspresi orang yang baru dapat tamar mungkin ya atau apa gitu, aku juga nggak tahu, sumringah banget teteh-tetehnya ya. Habis itu ya biasa lah masuk, kita inget ya 4 orang. Oke, habis itu kita turun ke bawah. Nih yang aku rasain waktu aku pertama kali masuk, baru sampai tiket nih ya, tempat loketnya, aku merasa kayak oh ini bener tempatnya gitu. Tuh, kalian bisa kan ngebedain tempat yang energinya positif dan energinya negatif, itu pasti kalian bisa ngerasain dan bisa ngebedain. Oke, lanjut. Aku sebenarnya masih belum ada perasaan yang aneh-aneh, belum ya, masih kayak cuman hawanya beda, udah gitu aja. Mungkin ya karena waktu itu juga dari pagi kan hujan gitu. Habis itu aku turun ke bawah sama teman-teman, anak tangganya lumayan ya, banyak, sabang lah gitu. Habis itu kita otomatis waktu di ruang ganti atau di ruang bilas tuh beda dong antara ruang bilas atau ruang ganti cowok sama cewek. Akhirnya aku sama teman cewek aku memutuskan untuk ayolah cepet-cepet gitu kita ganti pakaian. Jadi pas kita mau ganti pakaian, ada 2 orang pemuda A lagi apa sih, ngebersihin kolam renangnya dari daun-daun gitulah pokoknya Maya. Ya aku pikir kayak oh ini mah mungkin pekerjanya gitu ya, pegawainya gitu kan, ke ruang ganti. Nah guys, di sini udah mulai ada keanehan. Pas aku masuk, aku sama teman aku saling lirik. Udahlah Ci, ayo kita, nama teman aku Cici kan. Habis itu kita masuk. Jadi gini guys, kalau di sebelah kanan itu ruang ganti perempuan, di sebelah kiri ruang ganti laki-laki. Nah teman aku yang cowok tuh di atas gitu, kita di bawah. Jadi kan nggak ada temen atau kita tehnya. Pokoknya mah cowok mah gantinya teh di sebelah sono ya. Habis itu aku sama teman aku teh paliuk-liuk. Kok kieu gitunya? Kalian tahu nggak pas kita masuk ke ruang gantinya itu banyak coretan-coretan tangan-tangan orang jahil. Usaha jadi gini gitu. Habis itu di kacanya itu banyak coretan-coretan orang jahil. Sampai kita ngaca aja ngeblur gitu nih. Habis itu nih ada spot yang paling seremnya itu yaitu di toilet. Tolonglah ya, aku nggak kuat sih kalau nyeritain yang itu. Di toilet karena apa? Ya Allah. Di toilet sebelah sini bukan menyatu sih, satu ruangan sama ruang ganti bilas, ruang ganti biasa. Aku sering nengok ke sana karena si aya anu ningalikeun gitunya, padahal mah nggak ada siapa-siapanya. Habis itu aku sama teman aku buru-buru. Nah habis itu kan aku sama teman aku tuh buru-buru gitu. Terus kan aku kan pas di ruang gantinya itu ada meja khusus nyimpen tas. Terus ya aku sama teman aku asalnya teh mau pisah ruang ganti. Terus aku tuh udah atuh mah hiji karena jujur aku penakut kan. Habis itu apa sih namanya, kita satu tempat gitu karena 1, 2, 3 kan 3 gitu, 1, 2, 3 kita yang di tengah karena lebih fokus ke kaca gitu, kacanya kan lebar, cuman kita enak aja di tengah gitu. Kita satu ruangan berdua gitu, karena lumayan cukup sempit. Akhirnya aku naik meja yang ada di tempat yang udah disediain. Aku naik, sumpah aku kaget pas aku nengok, kirain aku tuh ada orangnya. Terus aku turun lagi dan teman aku di bawah gitu nya. Kita kelar deh, aku ganti sama teman aku. Pas udah gitu aku langsung ke ngaca lagi. Habis ngaca lagi sebenarnya itu udah nggak enak banget perasaan, bener-bener kayak aku sama teman aku dipantau sama banyak orang, kayak seperti itu perasaan aku di waktu itu. Karena bener-bener si toiletnya itu maaf ya kotor, habis kotor seperti tempat yang tidak terawat. Habis itu aku ya sama teman aku ya dulu terus aku keluar, udah tuh plong lagi, kita plong bener-bener plong, masya Allah kita plong banget. Kita renang di agak ke atasan dikit gitu, kita renang di sebelah sana. Habis itu aku sama teman-teman aku ya renang pemanasan dulu ya, kalau itu mah gak usah diceritain lah ya, biasa aja. Tapi aku baru sadar waktu lagi makan bareng. Waktu aku lagi makan bareng, ya biasa lah ya gitu, karena di pinggirnya itu ada tempat meja sama kursinya gitulah untuk disediain untuk kita istirahat gitu, untuk makan ya kumaha lah orang bertamasya gitu. Habis itu aku sama temen makan, aku tuh baru sadar nanti kieu nya waktu sekitar teh
waktu tadi teh cuman arurang opatan, maksud bahasa Indonesia nama cuman kita berempat gitunya. Bener-bener baru sadar kalau ternyata dari jam 10 tuh kita doang berempat. Ya aku pikir ya mungkin nantilah lewat zuhur mungkin teman orang lain kesininya gitu. Habis itu aku sama teman-teman lanjut renang ya, pokoknya karena di videoin karena itu tugas. Oke, lanjut, singkat cerita, zuhur udah masuk azan zuhur, kita istirahat dulu karena kan kalau lagi azan jangan ada aktivitas apapun, kita diam dulu lah sambil istirahat juga. Habis itu ya kita ya sambil ngobrol-ngobrol sih gitu. Pas itu kan otomatis udah zuhur kan teman-teman ya. Pas udah gitu ternyata belum ada wisatawan lain yang ke tempat itu. Bayangin aja, gak ada wisatawan lain. Terus habis itu kalau nggak salah kita pulang pukul 2 atau pukul 1 gitu, kita pulang bisa renang-renang karena waktu berenang tuh nggak ada keanehan gitu. Habis itu ya kita bener-bener serasa apa sih, nyewa tempat kolam renang, bener-bener gak ada orang sama sekali, gak ada wisatawan lain sama sekali. Dan habis itu kita pindah deh ke kolam renang yang di sebelah sana adalah ya, karena kolam renangnya itu ada dua cuman kayak di dalamnya itu sekat-sekat gitu lah. Habis itu aku sama temen-temen pindah deh ke kolam renang yang sana. Nah di situ aku mah udah perasaan tengenah sumpah teman-temannya. Gak enaknya teh apa, karena udah mah hujan gerimis. Terus sih ada ya kolam renang yang sebelah sananya gelap deh teman-teman, gelap banget ya, mungkin karena dalam sih, aku juga nggak sehujan gitu nya, gelap banget sampai kayaknya kalau kita renang sih air nggak bedol ningannya. Nah habis itu kita teh masih apa sih, karena memang belum merasa puas gitu ya, terus kita tuh berenang lagi aja di situ karena tugas sudah beres. Terus kita renang biasa sambil happy foto-foto, tapi nggak super foto-foto juga karena keburu hujan. Dan tadinya aku pengen banget foto di belakang bukitnya, viewsnya tuh bagus pisan, ya Allah masya Allah. Habis itu aku sendiri udahlah kita nggak usah ganti yuk, dalam hati aku pengen udahlah kita nggak usah ganti karena di ruang ganti atau di ruang bilasnya itu bener-bener serem gitu. Habis itu aku memutuskan untuk temen aku, udahlah kita bilasnya di luar aja, karena di luar itu ada shower buatan, tapi bukan shower kayak dari keran gitu lah pokoknya mah ya. Habis itu kita bilas di sini aja, kalau di sana mah tinggal ganti bajunya aja gitu. Habis itu aku bilas sama teman aku, benar-benar gak mau ganti baju gitu, nggak mau pokoknya mah. Aku sebenarnya pirasat udah gak enak sama sekali, sampai mungkin aku kepikiran untuk gak mau gak mau ganti baju di sana, sampai aku salah apa sih namanya teh, salah tempat ganti guys. Bayangin pas aku masuk, aku belok ke ruang ganti cowok dan sama teman aku teh wah yang sering nanti teman aku teh ngemilo dehnya jangan teh. Terusnya pas udah gitu ya Oci cina baru sadar ini mah nyata ruang gantinya cowok gitu. Oh padahal aku tuh sengaja, karena aku ngerasanya di ruang ganti cowok mah teu sieun, tapi di ruang ganti cewek mah auzubillah sieun. Habis itu aku sama teman aku Cici ganti baju tuh udah mulai ngerasa kayak aduh gak akan, udah mulai merinding nih gue gitu kan. Habisnya mungkin teman aku peka karena aku sama teman aku Cici itu saling lirik-lirikan, kita gimana ini gitu. Habis itu teman aku inisiatif untuk manggil teman cowok, bukan apa-apa teman-teman, tapi untuk nemenin kita, nungguin kita gitu, karena kalau misalkan kita ada apa-apa kita bisa teriak dan mereka bisa denger gitu. Habis itu teman aku Cici manggil teman cowok, hei kalian, hei marane nya da emang kita nya guys, hei marane ke video baturan arurang ayolah kita kan jauh arurang kan nanti mau ganti baju gitu, jauh gitu kan sieun ya, misalkan ada apa-apa kumaha gitu. Habis itu teman-teman kita nyamperin terus coba baturan orang di cowok naon pengen jagaan gitu nya, tungguan maksudnya teh gitu. Terus teman-teman cowok aku nunggu di taman yang sudah tidak terpakai, oh my god gitu, di yang sudah tidak terpakai. Jadi aku juga baru teman-teman ternyata ada taman yang udah nggak kepake. Bener-bener aku shock banget. Aku trauma sih sebenarnya untuk datang lagi ke sana. Dan aku aku lupa ceritain dulu yang aku ganti baju. Akhirnya aku ganti pakaian aku ke semula yang tadi aku berangkat. Habis itu ya aku ganti dengan perasaan yang
kayak kalian di posisi satu orang tapi kalian dipantau dengan banyak orang. Nah, rasanya seperti apa? Kalian panas dingin, kalian pingin buru-buru, pingin menghindar dari kerumunan itu, karena kalian seolah-olah ditatap dengan banyak orang. Itu yang aku rasain. Dan habis itu aku benar-benar merinding, bulu kuduk aku merinding, sampai aku sendiri kayak aduh, kayak pengen cing aja gitu, beres aja gitu. Tapi kan aku bukan peri gitu yang bisa langsung cing jadi langsung beres gitu di baju. Habis itu aku sama temen aku buru-buru gak nyisir nih, udah kan pokoknya nampol buru-buru jauh pokoknya di kerumunan. Habis itu udah cus gak ada yang ketinggalan kan, gak ada kan gitu. Aku panik sama temen aku. Pas aku lihat, oh mereka ada di taman, mereka ada di taman dan hayu gitu, nggak mau gitu, nggak betah sumpah. Demi aku kapok ke tempat itu, hanya pengen foto-fotoan dulu gitu tadi. Nama pokoknya sebenarnya piusnya mah bagus, cuman pas mau foto-foto mungkin awal itu masih baik, masih sayang sama aku, sama teman-teman aku, untuk ayo kalian cepet-cepet pulang dari tempat itu sebelum kalian ada apa-apa gitu. Itu tiba-tiba hujan tuh awalnya gerimis jadi deras gitu, otomatis ya, dan gelap fotonya. Jadi udahlah kita pulang tanpa menyisakan foto sama sekali. Kita sebenarnya tadinya mau narsis tapi nggak jadi. Akhirnya kita pulang dan ya akhirnya aku pesan lagi ojek online karena kita pulang. Kalian tahu pas kita pulang ada 2 sejoli. Habis itu aku ya akhirnya aku mikirnya jadinya aku mikir nanti kayak kita tuh di ini mah korban film badannya aku teh, kayak kita digelapin, kayak seakan-akan tempat yang sudah lama terbengkalai, kayak seakan-akan mata kita tutup dan seakan-akan, aku ngomong seakan-akan berapa kali, seakan-akan yang kita lihat itu adalah kayak tempat wisata yang masih layak pakai atau tidak. Aku benar-benar gak mau lagi ke tempat wisata itu. Ini aku rasa, aku pikir nih ya, waktu itu cuman aku doang yang ngerasain ada sesuatu hal yang beda dari biasanya. Ternyata pas aku tanya ke teman aku, iya, karena memang ada sedikit hal yang berbeda dari biasanya. Dan akhirnya aku bener-bener gak mau lagi sama sekali untuk datang ke tempat itu lagi. Dan ada simpang siur dari telinga aku juga, katanya dulu si kolam renang itu adalah pembuangan mayat, tapi anyways aku juga nggak tahu itu benar atau enggak. Dan kenapa berita itu baru nyampe ke telinga aku waktu aku udah datang ke tempat itu. Kenapa baru datang informasi itu ke telinga aku? Dan orang itu yang ngasih informasi ke aku tuh dia tahu sebenarnya. Kenapa nggak dari awal gitu, Mamen? Habis itu ya intinya aku dilarang sama orang tua aku untuk udah teteh nggak boleh kesana lagi. Ya, aku pikir karena mungkin itu hari weekday, jadi maksud aku itu adalah jam kerja, jam hari-hari orang kerja, hari-hari orang sibuk dengan segala aktivitasnya. Mungkin aku pikir ya itu penyebab dari si tempat wisata itu nggak rame. Tapi yang aku rasain ya, yang pengalaman aku di tempat wisata yang lain, mau itu weekday mau itu weekend, tetap aja namanya tempat wisata selalu ada pengunjung, nggak sampai nggak ada pengunjung. Dan itu benar-benar hal yang aku rasa kayak wah udahlah gitu, nggak pantas untuk dikunjungin. Tapi sebenarnya mah nyaman guys tempatnya mah, cuman ya itulah. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Aku berterima kasih banyak banget buat kalian yang nontonnya dari awal sampai akhir. Oke, intinya jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Dan kalau kalian suka, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan ajak teman-teman kalian buat nge-subscribe channel YouTube aku. Oke, jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini. Dan follow TikTok aku di sini. Aku baru bikin akun TikTok, guys. Sombong amat. Ya Allah, sombong. Intinya subscribe channel YouTube aku dan stay tune terus konten-konten selanjutnya. Bye bye.